Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Juga yang saat ini ada di rumah, saya harapkan sehat-sehat. Tapi mengucap syukur bahwa hari ini kita boleh beribadah. Tema bulanan, mungkin langsung yang nomor satu, Axel, yang pertama. Tema bulanan adalah penataan, persekutuan adalah cerminan kualitas pelayanan. Kemudian tema mingguannya adalah Akulah Dia. Saya memberi judul renungan saya, Mengenal Dia yang mati bagi kita. Mari kita lihat dan kita tetap buka firman Tuhan di Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan 11. Sebagai pembukaan, fokus kita akan ada di ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-8. Saya bacakan, ketika ia berkata kepada mereka, Akulah Dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, Akulah Dia. Saya membagi renungan ini dalam 3 bagian. Yang pertama, Dialah pencipta satu-satunya. Yang kedua, Dialah penebus yang menderita sengsara. Dan yang ketiga, Dialah pelayan atau hamba yang setia. Yang pertama, Dialah pencipta satu-satunya. Kalau kita perhatikan ayat 6 dikatakan, Akulah Dia. Kemudian ayat 8 dikatakan juga, Akulah Dia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah I am atau I am He. Nah, 2 kata ini yang menyebabkan Tuhan Yesus ditangkap. Kalau saya bacakan, nanti Bapak Ibu tidak perlu membukanya, tapi saya bacakan Yohanes 8 ayat 57 sampai dengan 59 dikatakan, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, dengarkan, aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. I am. Kemudian ayat 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Kemudian ada satu pasal lagi, Yohanes 10 ayat 30 sampai dengan 33. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Sekali lagi orang-orang Yahudi ingin menyakiti Yesus. Bahkan sebenarnya tujuannya adalah untuk membunuh Tuhan Yesus. Ayat 32. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang, aku telah ada, I am, akulah Dia. Tuhan Yesus itu memakai 2 kata yang hanya ditujukan kepada Allah pencipta. Jadi sebagai pemimpin agama mereka marah. Kalau kita lihat ke belakang, 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus, 2 kata ini disebutkan pertama kali saat Musa berjumpa dengan Allah dalam pengutusannya. Keluaran 3 ayat 13-15 mengatakan begini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana apakah yang harus kujawab kepada mereka? Dengarkan ini. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. I am who I am. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, I am, telah mengutus aku kepadamu. Jadi saat Tuhan Yesus menyatakan I am, akulah Dia, ini membuat orang-orang Yahudi marah. Karena dia menyamakan dirinya seperti Tuhan, Allah Bapa.
Dan kalau sebagai catatan ada 7 kali Tuhan Yesus menggunakan kata akulah. Dikatakan akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, akulah pokok anggur yang baik. Jadi kesimpulan, Tuhan Yesus sama dengan Allah. Ia pencipta satu-satunya. Ayat-ayat yang mengkonfirmasi hal ini bahwa Tuhan Yesus sebagai pencipta di Yohanes 1 ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tapi dunia tidak mengenalnya. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 16, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan sebagai catatan, ayat 6 dalam pembacaan kita dikatakan begini, ketika Ia berkata kepada mereka, akulah Dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ini menunjukkan pribadinya sebagai pencipta. Kalau hari ini Bapak Presiden Jokowi masuk di ruangan ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan bangkit berdiri untuk menghormati Dia. Tapi kalau Tuhan Yesus tiba-tiba hadir, percaya atau tidak percaya, kita semua akan menyembah. Karena Dialah pencipta yang agung. Yang nomor 2, tolong Excel. Yang pertama, Dialah pencipta satu-satunya. Dari kalimat akulah Dia, Dialah penebus yang menderita sengsara. Ayat 11 dari perkataan kita dikatakan begini, kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan? Ini sebagai gambar yang diberikan Bapa kepadaku. Cawan ini adalah gambar murka Tuhan akan dosa, sehingga Tuhan Yesus akan mengalami kesengsaraan, dipaku, di kayu salib, dan mati. Yehezkiel 23 ayat 31 sampai dengan 33 menubuatkan hal ini. Engkau hidup mengikuti kelakuan kakakmu, sebab itu aku akan memberi engkau minum dari pialanya atau cawan. Beginilah firman Tuhan Allah, engkau harus minum dari piala kakakmu, piala yang dalam dan lebar, mulutnya, yaitu piala yang banyak isinya, menjadi tertawaan dan olok-olok engkau. Engkau akan penuh kemabukan dan sukacita. Piala kengerian disertai kesunyian, ialah piala kakakmu Samaria. Jadi kesengsaraan Tuhan Yesus itu adalah untuk menyelamatkan kita. Cawan itu adalah murka Tuhan dan Dia menerimanya. Kesengsaraan Tuhan Yesus berawal dari pengkhianatan. Mari kita lihat ayat 2 sampai dengan 8 dalam teks kita. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dan dengan murid-muridnya, maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam, kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Ada yang mencatat kira-kira 600 tentara yang hadir karena bagian dari legion. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah Dia. Yudas yang mengkhianati Dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Ia berkata kepada mereka, akulah Dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Ia bertanya, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus Nazaret. Yesus dari Nazaret. Jawab mereka, telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi. Sengsara Tuhan Yesus berlanjut dengan murid-murid meninggalkan Dia. Ia dihajar, Ia dihantam dengan balok kayu, Ia ditampar, ditelanjangi, disesah, dimahkotai duri, dan dipaku di kayu salib. Sebagai penebus, Ia membayar harga untuk menebus dan menyelamatkan kita. Upah dosa adalah maut. Ia menerima kematian di kayu salib, membayar upah dosa agar kita dapat diselamatkan. Saat ini kita merayakan Minggu Sengsara yang keempat. Ada satu lagu mengatakan begini, jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan
pimpin ke Kalvari. Yang ketiga, yang terakhir, dialah pelayan yang setia. Ayat 11 dikatakan, kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Tidak tersurat tetapi tersirat bahwa hidup Tuhan Yesus adalah hidup seorang hamba yang melayani sesuai dengan kehendak Bapa. Walaupun cawan penderitaan yang diberikan, Tuhan Yesus tidak menolak. Renungkan kalimat ini baik-baik. Pencipta dan penebus kita membasuh kaki kita. Luar biasa ya, Tuhan Yesus membasuh dan Ia menghendaki supaya kita juga melayani Dia. Jadi sebagai penutup, undangan saya ada 3. Yang pertama, Dialah pencipta satu-satunya, berarti kita harus menyembah dan memberi hormat dan memuji Dia dengan benar. Kemudian Dialah penebus yang menderita sengsara. Mari kita mengucap syukur untuk setiap tetes darah yang tertumpah bagi kita demi menyelamatkan kita di kayu salib. Kemudian yang terakhir, Dialah pelayan yang setia. Kalau Dia telah mati bagi kita, maka kita harus hidup melayani Dia. Pelayanan bukan hanya untuk Persus. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus, Tuhan memberikan karunia roh. Dan karunia itu harus dipakai. Mungkin ada yang punya hikmat, membedakan roh, membagi-bagikan sesuatu, menasehati, melayani, menunjukkan kemurahan, memberi pimpinan, mempunyai iman, mengajar, penginjilan, dan juga sebagai gembala dan pengajar. Saya mau tanya, sudahkah kita taat? Dan sudahkah kita setia melayani Tuhan? Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya menyambut minggu sengsara. Yang keempat, akulah Dia sebagai pencipta, penebus, dan pelayan. Haleluya. Amin.